Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, di sini izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktaria, MPM 5021163 dari kelas 4E. Dari materi yang akan kita bahas pada hari ini, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, model perkembangan kurikulum, kedua, struktur kurikulum SD, dan yang ketiga, integrasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas tentang model pembelajaran kurikulum. Dalam kurikulum terdapat 8 model pengembangan kurikulum, yaitu 1. Model administratif, 2. Model pendekatan grassroots, 3. Model Bauhaus, 4. Model demonstrasi, 5. Tabas Interfaith Model, 6. Model Roger, 7. The Systematic Action Reason Model, dan terakhir 8. Emerging Technical Model. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memperjelas lagi tentang model pengembangan kurikulum. Yang pertama tadi, model administratif, itu di mana pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikan dalam pembelajaran. Kedua, pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots yaitu disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga, model Beckham, yaitu model pengembangan kurikulum ini yang dikembangkan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Beckham mengumumkan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Kedua, menetapkan personalia. Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Selanjutnya, model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru, yang mana sekelompok guru tersebut bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Selanjutnya, Taba Interfaith Model, yang mana model ini pengembangan kurikulum dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan pencarian data, pencobaan, dan penyusunan teori serta diikuti dengan tahapan implementasi. Selanjutnya, model Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers. Yang pertama, pemilihan target dan sistem pendidikan. Kedua, partisipan guru dalam pengalaman kelompok yang intersif. Ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intersif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Keempat, partisipan orang tua dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya, the Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, dan pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, Emerging Technical Model, yaitu perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu, di antaranya the Behavioral Analysis Model, the System Model, the Computer Basic Model. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kurikulum SD, yang dimana struktur kurikulum ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Yang dimana juga mengorganisasikan pemuatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik,
Lalu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Cara muatan proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Cara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Lalu yang digambar itu contoh alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 1. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang integrasi pengembangan kurikulum. Integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajar satu dengan pelajar lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Lalu, integrasi kurikulum dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum sebagai berikut. 1. Integrasi satu disiplin ilmu. Lalu kedua, integrasi kurikulum beberapa disiplin ilmu. Dan yang ketiga, integrasi kurikulum campuran. Dalam pelaksanaan pengembangan integrasi kurikulum, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, tujuan pembelajaran terintegrasi. Kedua, klasifikasi pengintegrasian tema atau pokok materi. Dan selanjutnya, pemanduan konsep dalam pembelajaran terintegrasi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Lalu, saya juga minta maaf apabila ada salah kata dari pengucapan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.